Bapak, saudara-saudari, remaja, pemuda, anak-anak dan lansia yang kekasih dalam Tuhan. Hidup bertetangga. Ini renungan yang saya mau sampaikan berkenaan dengan minggu ketiga dalam perayaan bulan keluarga. Dan renungan ini bertolak dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 17. Kita semua tahu tetangga adalah orang yang rumah tinggalnya bersebelahan dengan rumah kita. Dan 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7 mengajak kita untuk memperhatikan hubungan kita dengan tetangga, yaitu orang yang rumahnya ada di kiri dan kanan, depan dan belakang rumah, atau orang yang hidup dalam satu persekutuan bersama di dalam kampung. Hidup bertetangga itu adalah satu yang tidak bisa dihindari. Tapi masalahnya ialah bagaimana kita bersikap terhadap tetangga. Apakah kita memilih untuk baku baik dan baku sayang, atau kita justru baku marah dan ribut satu sama yang lain, bersaing di antara sesama? Saya usul yang pertama, jangan suka ribut dengan tetangga atau membuat mereka marah, lalu kemudian menjadikan mereka sebagai musuh atau saingan. Karena tetangga adalah aset. Tetangga adalah harta kekayaan besar yang indah diberikan Tuhan. Karena itu bangunlah persaudaraan yang sehat, hangat dan akrab dengan tetangga di sekitar tempat tinggal. Jangan sekali-kali menjauhkan diri, apalagi menyusahkan tetangga dengan sikap dan perbuatan serta kata-kata yang kasar. Jadikanlah tetanggamu sebagai saudara, karena tetangga adalah orang pertama yang akan sampai ke rumahmu saat kesulitan atau ketika keadaan darurat. Dan Yesus sendiri menunjukkan pentingnya hidup bertetangga. Tetangga hadir sebagai penolong, dan itu ditunjukkan Yesus dalam perumpamaan di Lukas pasal 5, yaitu tentang seorang tuan rumah yang di tengah malam kedapatan tamu atau sahabat dari negeri yang jauh dan ingin bermalam, lalu karena dia tidak memiliki persediaan makanan karena seluruh anggota keluarga sudah terlelap, dia lari ke rumah tetangga untuk minta bantuan. Itu betapa pentingnya hidup bertetangga. Tetangga walaupun tidak selevel dalam hal income atau tergolong orang pinggiran, mereka itu seumpama malaikat yang Tuhan siapkan untuk meringankan beban dan mengurangi kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Ini cerita dari seorang profesor yang tinggal di Kupang, Fontaine, namanya Profesor Cornelis Lai. Tinggal di kelurahan Fontaine dekat Kalidendeng. Dia katakan seorang ibu pengangguran satu anak di kelurahan Fontaine, tentu hanya tamat SMP, berhasil membiayai anaknya sampai bergelar sarjana hanya karena dia membangun hubungan baik dan ramah dengan para tetangga. Cerita itu ditulis Cornelis Lai dalam salah satu bukunya. Dia menyebutkan bahwa 5 keluarga Fontaine yang menjadi tetangga mempekerjakan si ibu untuk bantu-bantu dengan pekerjaan rumah tangga, mencuci pakaian, menyetrika. Dan si ibu menggunakan upah dari kerja itu yang diterima dari para tetangga untuk belanja kebutuhan pokok. Tapi karena dilakukan dengan hemat dan bijak, ada lebih. Dan ternyata dengan kelebihan itu, si ibu membiayai kuliah salah seorang anaknya sampai bergelar sarjana. Nah, cerita ini memiliki 2 arti dalam membangun hubungan persaudaraan dengan tetangga. Yang pertama, arti sosial. Hidup bertetangga bisa menjadi modal untuk bertahan hidup jika kita pandai-pandai menjaga relasi dan merawat sikap batin yang positif.
Yang kedua, arti teologis atau iman. Keselamatan yang bersumber dari Tuhan tidak datang begitu saja dari langit. Keselamatan itu selalu datang lewat tetangga atau sahabat-sahabat yang dekat dengan kita. Berdoa minta kepada Tuhan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Memang perlu. Tetapi Tuhan tidak mengirim makanan dari sorga. Pertolongan Tuhan selalu datang melalui orang-orang yang dekat dengan kita, terutama tetangga-tetangga kita. Dan banyak pengalaman menunjukkan pentingnya hidup bertetangga. Jadi makin luas dan makin hangat jalinan persahabatan yang kita bangun, makin banyak berkat dan keselamatan yang bakal disiapkan dan bisa singgah dalam hidup atau rumah kita. Tetangga adalah penolong terdekat dan terpercaya, asal hubungan pertetanggaan itu dibangun dan dirawat secara sadar. Jamahan Tuhan bagi kesulitan-kesulitan memang tidak pernah akan kering, dan jamahan itu datang dari para tetangga, sejauh kita bijak dan arif menyikapi hidup bertetangga. Ini juga yang ditunjukkan dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1-7. Teks itu berkisah tentang 2 anak yang terbelit hutang pasca kematian suaminya. Karena tidak mampu melunasi hutang, 2 anak gadis si janda akan diambil oleh penagih hutang sebagai budak. Dan si ibu berlari kepada Nabi Elisa. Elisa lalu meminta si ibu untuk pergi ke tetangga-tetangganya, meminjam sebanyak mungkin tempayan atau buli-buli. Karena si ibu hanya memiliki sedikit minyak di dalam botol. Dan kalau si ibu sudah merasa tempayan yang dipinjam dari tetangga itu cukup, dia harus masuk ke kamar bersama 2 anaknya, mengunci pintu, lalu mulai menuangkan minyak miliknya yang sedikit itu ke dalam tempayan-tempayan tadi. Kalau satu buli-buli atau tempayan sudah penuh, harus segera diganti dengan buli-buli lain, sampai semua buli-buli yang dipinjam dari tetangga itu terisi penuh. Dan demikianlah yang dilakukan si janda. Seorang janda, lalu dia melaporkan hasil usahanya itu kepada Elisa. Nabi Tuhan itu kembali memberi perintah kedua bagi si janda agar menjual minyak-minyak dalam tempayan tadi. Hasilnya dipakai untuk membayar hutang, kelebihannya untuk biaya hidup. Dan tentu saudara, sudah pasti si janda kembali menjual minyak-minyak itu kepada para tetangga yang meminjamkan tempayan-tempayan mereka kepadanya. Kisah ini menunjukkan satu kebenaran mengenai hidup bertetangga. Elisa menunjukkan kepada kita bahwa tetangga adalah penolong. Tetangga merupakan perpanjangan Tuhan untuk menolong kita dalam kesulitan. Tetangga bukan sesuatu, tetangga bukan orang asing yang harus dijauhi dan tidak dipandang. Tetangga adalah saudara dan sesama untuk menjalani hidup dalam semangat berbagi saat suka maupun duka. Hidup bersama yang sehat dan subur dimulai dengan lingkungan yang paling kecil, yakni beramah tamah dengan tetangga. Dan salah satu gelar populer yang orang Kristen berikan untuk Yesus adalah Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Kalau arti itu kita pahami dalam konteks hidup bertetangga, Immanuel bisa berarti Allah adalah tetangga kita. Mari kita rawat hidup persaudaraan dan jadikan tetangga sebagai saudara dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.